Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Gloria, Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada tanggal 21 Agustus setiap tahunnya Gereja Katolik di seluruh dunia memperingati Santo Pius ke-10 sebagai Paus dan pengaku iman. Giuseppe Melchiorre Sarto, demikian nama Paus Pius ke-10. Beliau lahir di Reise, Treviso, Italia pada tanggal 2 Juni tahun 1835. Anak kedua dari 10 bersaudara ini lahir dalam suasana kemiskinan sebuah keluarga petani yang sangat sederhana. Beliau menempuh pendidikan imamnya di Seminari Padua, Italia, hingga ditabiskan menjadi imam pada tanggal 18 September tahun 1858. Karir imamatnya dimulai di Paroki Tombolo, Italia, sebagai seorang pastor kapelan. Setelah 9 tahun mengabdi di Tombolo, beliau dipindahkan ke Paroki Salzano. Umat di sana sangat senang padanya karena kesalehannya, kefasihannya berbicara, dan kegiatan-kegiatan pastoralnya. Karena kesalehan dan kemampuannya, beliau diangkat sebagai imam kanonik di Gereja Katedral Treviso pada tahun 1875. Tak lama kemudian, beliau ditunjuk sebagai pembimbing rohani, pengajar, dan rektor di Seminari Treviso. Di sana, karirnya benar-benar meningkat. Semuanya itu perlahan-lahan mengantarkannya ke atas jenjang imamat tinggi sebagai uskup. Oleh Paus Leo ke-13, ia diangkat menjadi uskup di Diocese Mantua, Italia pada tahun 1884. Kondisi Diocese Mantua saat itu kacau balau ketika ia menduduki tahta keuskupan. Pendidikan seminari sudah ditutup lebih dari 10 tahun karena situasi politik yang tidak menentu. Banyak paroki mengalami kekosongan kepemimpinan pastor. Kaum buruh semakin tidak menghiraukan hidup imannya karena pengaruh sosialisme. Kaum intelektual sudah termakan pengaruh liberalisme, dan aliran Freemasonry terus giat menyebarkan ajarannya, dan di mana-mana muncul semangat anti-klerikalisme. Uskup Sarto yang saleh ini dengan tenang dan berani menghadapi masalah-masalah itu. Dengan sangat berani, beliau membuka kembali pendidikan seminari dan meneguhkan imam-imamnya agar dengan tekun melayani umat di parokinya masing-masing. Uskup Sarto pun tak kenal lelah mengadakan kunjungan pastoral ke semua paroki untuk mengenal dari dekat situasi umatnya. Kunjungan pastoralnya itu menggerakkan hatinya untuk mengadakan suatu sinode di Mantua. Sinode itu diselenggarakan pada tahun 1888 dan berhasil merumuskan sebuah pedoman kerja diocese yang baru untuk membangkitkan kembali kehidupan rohani umat seluruh diocese. Tuhan ternyata memberkati karyanya. Di seluruh diocese lahirlah kembali suatu semangat baru
untuk menghayati iman Kristiani. Antara negara dan gereja terjalin suatu hubungan yang baik. Pengajaran katekismus bagi orang dewasa dan anak-anak digalakan di seluruh dioses. Perkawinan Katolik ditegakkan kembali dan anak-anak sudah bisa menerima komuni pertama sejak masa remajanya. Melihat keberhasilan karya Uskup Sarto, Paus Leo ke-13 mengangkatnya menjadi kardinal pada tanggal 12 Juni tahun 1893. Tak lama kemudian, Paus Leo mengangkatnya menjadi Batrik Venesia. Di Venesia, beliau tidak menemui banyak masalah. Ia mengadakan beberapa pembaharuan di bidang pendidikan seminari, musik liturgi, dan metode pewartaan. Pelajaran agama yang dilarang oleh kaum Freemasonry diberikan lagi di sekolah-sekolah umum. Gereja Venesia benar-benar cerah di bawah kepemimpinannya. Sepeninggal Paus Leo ke-13, para kardinal memilih Kardinal Giuseppe Melchiorre Sarto menjadi paus. Mulanya beliau menolak menerima jabatan mulia itu. Dengan rendah hati, beliau meminta para kardinal agar tidak memilihnya menjabat martabat gerejawi yang luhur itu. Namun karena desakan para kardinal, ia pun akhirnya menerima juga jabatan itu. Secara resmi, beliau menduduki tahta Santo Petrus pada tanggal 9 Agustus tahun 1903. Tekadnya yang utama sebagai wakil Kristus di dunia ialah membaharui segala sesuatu di dalam Kristus. Terdapat dua peristiwa penting yang mewarnai masa pontifikatnya. Pertama, pemisahan antara gereja dan negara di Prancis yang mengakibatkan hampir seluruh kekayaan gereja dirampas oleh pemerintah, tetapi sebaliknya memberikan kebebasan penuh kepada gereja dari kekuasaan sipil. Kedua, kutukan terhadap gerakan filsafat dan teologi aliran modernisme. Di samping ketegasannya itu, patut dicatat pula bahwa Paus Pius juga melakukan berbagai tindakan penting yang membantu gereja bersikap luwes dan adaptif dengan situasi dan tuntutan zaman. Misalnya, kodifikasi hukum gereja, reorganisasi dan modernisasi Kuria Roma, pendirian lembaga studi dan pendidikan kitab suci, dan usaha membaharui terjemahan kitab suci dalam bahasa Latin. Beliau juga berusaha keras menghidupkan ibadat umat, terutama musik liturgi, mengajak umat untuk menerima komuni kudus sesering mungkin, bahkan setiap hari. Ia juga memajukan devosi kepada Santa Perawan Maria. Meskipun ia seorang paus, namun beliau tetap sederhana dan sayang pada umatnya. Semasa hidupnya, ia beberapa kali menyembuhkan beberapa orang dari penyakitnya secara ajaib. Sebelum meninggal dunia, dalam surat wasiatnya, ia menulis, "Saya dilahirkan miskin, saya hidup miskin, dan saya ingin mati secara miskin pula." Beliau meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus tahun 1914 di Roma, 2 minggu setelah pecah Perang Dunia Pertama. Segera setelah beliau meninggal, terdengar banyak permintaan agar
beliau dinyatakan kudus oleh gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah riwayat singkat perjalanan hidup iman dari Santo Pius ke-10 sebagai paus dan pengaku iman, yang setiap tanggal 21 Agustus setiap tahunnya diperingati oleh Gereja Katolik. Semoga kita senantiasa diberkati dalam keseharian hidup kita masing-masing. Sebarkan cerita iman ini dengan membagikannya kepada teman, sahabat, dan keluarga. Support juga channel ini dengan mengklik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam Gloria. Shalom.